ketika datang tamu bulanan, namanya menstruasi atau orang Indonesia bilangnya haid. Ustaz, kan kalau ibu-ibu lagi datang bulan nggak boleh sholat, betul? Tidak boleh membuka dan membaca Al-Quran. Betul. Bagaimana itu Ustaz? Kan kami ingin banyak kumpulin pahala. Tenang, Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan, ibu yang datang bulan, yang haid, kemudian tidak bisa melaksanakan kewajiban, Allah tetap hitung pahalanya sama dengan aktivitas ibadah yang ibu lakukan sebelum haid. Paham? Manggut-manggut paham apa terpesona melihat saya? Contoh, sebelum datang bulan, ibu rajin baca Quran sehari sekali. Sebelum datang bulan, sholat tahajud. Sebelum datang bulan, rajin sedekah. Sebelum datang bulan, ibu rajin melayani suami. Maka pahala-pahala itu tetap Allah hitung walaupun ibu dalam keadaan haid. Itu nikmatnya jadi wanita. Coba lihat, wanita itu perasaannya halus. Dia sangat memperhatikan anak dan cucu. Kemana-mana ibu ngaji, jauh-jauh maulid, Isra Mi'raj, pasti ingat anak dan cucu. Beda dengan bapak-bapak kaum laki-laki. Beda kita Pak. Kita ngaji kemana-mana nggak ingat anak, nggak ingat cucu. Ibu-ibu ingat anak, ingat cucu. Makanya kemanapun dia ngaji pasti bawa tasnya gede. Pasti ibu-ibu kalau ngaji bawa tasnya gede-gede. Ingat anak, ingat cucu. Ini kalau tas dibuka semua satu-satu, pasti isinya ada anggur, ada yang tadi aja lagi. Cek satu. Baik, ini lebih mana? Coba lihat bapak-bapak, ada nggak bawa tas? Nah, kita bahas dulu yang kedua. Pahalanya jihad. Siapapun ibu yang cuma di rumah saja. Ustaz, bagaimana kalau saya bantu rumah tangga saya? Saya nyari uang, saya nyari duit. Karena sekarang ini Ustaz, betul, duit bukan segalanya, tapi segalanya dibeli pakai duit. Orang sini bilang duit apa? Duit. Oke, duit lah. Ibu beli kerudungan pakai apa? Beli pulsa pakai apa? Beli bensin pakai apa? Makan pakai apa? Makan pakai duit. Sekarang bensin naik. Pertalite berapa? Oh, hafal. Biasanya kalau bensin sudah naik, beras naik. Bensin naik, cabai naik. Bensin naik, minyak goreng naik. Bensin naik, ibu naik. Naik kemana Bu? Pusing. Kata orang Pontianak, pusing apa? Pening. Kalau molu apa molu? Bahasa sana ya. Semuanya ikut pusing itu. Ya sudahlah, sekarang kita jalani saja hidup lebih pasrah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jihad. Saya nyari uang Ustaz, saya dagang nasi uduk. Tahu nasi uduk? Ada di sini. Saya dagang nasi kuning. Ada. Saya dagang bakso. Saya dagang cilok. Kadang saya dagang suami saya. Nah, ibu yang pagi beres-beres rumah, sumur, dapur, kasur, ganti spray dia. Setelah itu jam 6 sampai jam 9 ibu dagang nasi, maka pahalanya ditambah sama Allah. Bukan cuma jihad, tapi ijtihad. Apa Bu?
Tapi dengan catatan, ibu boleh dagang nasi lemak, ibu boleh dagang nasi kuning, ibu boleh dagang bubur. 1, selesaikan kewajiban di rumah. 2, harus atas izin suami sendiri, bukan suami tetangga. Ayah, papa, nah ibu-ibu sini panggilan kesayangan buat suami apa? Ayah bebek. 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 Aduh, makannya jengkol bebek. Inilah ijtihad, haknya panjang. Hamzah ijtihad, hak alif dal. Ijtihad. Dengan catatan harus atas izin suami. Kalau kata suami silakan dagang, itu redoknya suami. Tapi kalau kata suami jangan kamu dagang, urus anak-anak di rumah, ambil saja pahala jihad. Do you understand? Inilah ijtihad. Perempuan itu hebat tuh. Oh, Bapak hati-hati Pak. Surga kita di bawah tapak kaki ibu kita, wanita. Perempuan itu satu-satunya manusia yang Allah ciptakan canggih. Dia multitasking. Multitasking itu artinya bisa mengerjakan banyak pekerjaan di satu waktu. Contoh, tangan kanan goreng tempe, tangan kiri gendong anak, bayi. Orang Jakarta bilang orok, orang sini bilang bayi. Kanan goreng tempe, kiri gendong bayi, kaki kanan ngepel lantai, handphone, nah taruh dulu. Apa selesai semua? Finish Pak, selesai. Tempe matang, bayi tidur, lantai bersih, nelfon pulsa habis karena ngegosip tetangga. Coba suami ibu suruh kerjakan itu, tempe gosok, anak jatuh, lantai kotor, handphone pecah. Inilah kelebihan perempuan yang Allah kasih. Maka pahala perempuan itu yang ikut mencari nafkah ijtihad. Dan perempuan yang sabar mengurus suami, masya Allah. Ibu pulang dagang nasi lemak, nasi kuning, lelah, capek, penat, harus ngurus anak pulang sekolah. Suami sore pulang, sebaik-baiknya ibu tetap senyum saja. Suami pulang, ibu tawarkan, bebek, ayah, mau makan dulu, silahkan. Mau minum dulu, ayah mau makan dulu, mau minum dulu, apa mau aku dulu? Makan dulu, minum dulu, apa mau aku pijitin dulu? Itu sebaik-baiknya istri. Karena memang itu sudah tugas istri. Jangan mentang-mentang istri sudah bisa cari rezeki, dia melawan dengan suami, bukan pahala ijtihad, nanti malah dapat dosa. Masya Allah, enak bu jadi perempuannya. Ibu yang suaminya PNS, tahu PNS ya? Pegawai negeri di kantor. Kalau mau dapat pahala, suami lagi siap-siap mandi, setrika, tahu setrika? Gosok bajunya, gantung di lemari. Ibu cium seragamnya saja dapat pahala. Cium seragam dapat pahala, apalagi nyiumin yang pakai seragam. Ini yang ketawa-ketawa gak pernah nyium suami. Iya Ustaz, kalau suaminya PNS, suami saya tukang sayur pakai gerobak Ustaz. Habis subuh keluarin gerobaknya, siram sayurannya sambil selawat supaya dapat pahala, ibu cium gerobaknya. Pahala kan? Iya, yang suaminya tukang sayur Ustaz, suami saya bengkel motor. Motor orang sini bilang apa? Motor. Suami saya bengkel motor Ustaz, gimana dapat pahala dari suami saya?
habis subuh keluarin motornya, ibu panasin, ibu gas-gas sambil baca bismillah, bismillah, gerem, bismillah, gerem, supaya ibu dapat pahala yang baik, yang berkah, cium knalpotnya. Kira-kira pahala apa jontor? Enak ya jadi perempuan Pak, pahalanya, ladang pahalanya di mana-mana. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, contoh, ini ada anak kecil ya. Oke, saya cari bahasa yang paling halus. Namanya ngaji, kita harus apa adanya. Saya cari bahasa yang paling halus supaya adik-adik kita, anak-anak kita tidak mengerti. Suami istri datanglah malam Jumat. Kalau malam Jumat, malam Jumat. Oh, malam Jumat. Sunnah Rasul, katanya sunnah. Itu ibadah bukan? Sunnah Rasul malam apa? Malam Jumat. Malam lain hukumnya apa? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna. Malam Jumat sunnah, malam lain wajib. Pontianak hebat. Sampai sana saya lihat di sini suami-suaminya kurus-kurus. Baru pulang ayah wajib. Ya malam lain sesanggupnya ibu. Ini malam lain wajib. Masya Allah. Ini kan ibadah, betul nggak? Satu-satunya kenikmatan dunia yang sama Allah dinilai ibadah. Anak kecil nggak paham, tenang saja. Bahkan saking ini ibadah, salah seorang imam fikih dalam kitabnya mengatakan, ini mohon maaf, ini karena ngaji saya apa adanya saya sampaikan supaya jadi ilmu dan ibu bisa praktekkan. Dalam urusan ibadah malam Jumat, saya cari bahasa yang bagus apa ya? Ibu sedang ibadah sama suami, paham? Ibadah nih sama suami. Kan ada waktu di mana suami atau istri merasa itulah. Suami istri ibadah, kan ada momen waktu di mana suami atau istri merasa terbang kemana? Ya merasa itulah, ya paham ya? Ya pokoknya itu. Ibu sedang merasa itu. Gimana? Aduh, mana nenek semua ini. Apa semua saya di sini? Samarinda, keliling Kalimantan Barat, semua di sini nenek. Ya udah rezekinya saya Pak. Kalinya ada yang bagusan dikit dan. Baik, ibu lebih merasa saat itu, tanda kutip itu. Imam ini mengatakan di saat ibu atau bapak sedang merasa itu disunahkan untuk takbir. Maksud Allahu Akbar. Lagi itu disunahkan mengucapkan Allahu Akbar, tapi tolong atur volume. Jangan aku dengerin ceramah Ustaz Zaki saking semangatnya. Allah. Itu tetangga sebelah lagi tidur, bangun semua. Kata tetangga, ayah, tetangga kita kebakaran lagi. Teman saya ada jamaah di Citayam. Dia WhatsApp saya, Ustaz, istri saya, Ustaz, habis dengerin ceramah Ustaz, mantap Ustaz. Kenapa? Itu malam Jumat mungkin itu saking itunya Ustaz, saking dia merasa itu dia takbir Ustaz, tapi takbirnya mantap. Gimana takbirnya? Allahu Akbar, Allahu
takbiran. Mungkin saking itu Ustaz. Lihat, enak jadi orang Islam, Allah sudah atur. Beribadah sama suami aja banyak nilai-nilai tambahan yang bisa diambil. Maka sekali lagi, ibu yang bukan cuma di rumah cari uang, pahalanya apa? Ijtihad. Ada pahala untuk para wanita yang paling tinggi. Pahala yang di Allah berikan hanya untuk para bidadari surga. Pahala yang bagaimana? Nama pahalanya mujahadah. Jihad, ijtihad, mujahadah. Saya nggak mau cuma dapat pahala jihad Ustaz, saya harus ijtihad. Saya mau dagang saja, bantu suami saya, silakan. Bagaimana wanita yang mendapatkan pahala mujahadah? Dia tidak pernah mengedepankan emosi. Setiap ada permasalahan, dia kembalikan emosinya hanya kepada Allah. Ketika dia mau emosi, hatinya, rasanya, dia kembalikan kepada Allah dengan bacaan Astagfirullah istighfar. Aduh, Masya Allah. Itulah wanita yang mujahadah. Kan mohon maaf Pak, perempuan ini kan sensitif, kita sudah bahas. Itulah kenapa dalam surat An-Nur ayat 21, lintas kunu ilaiha, suami sama istri ini harus saling mengerti. Kan ibu sekarang kemana-mana bawa handphone, betul kan? Suami itu laki-laki, takdirnya, kodratnya, dia kalau sudah fokus sama sesuatu, fokus. Dia kalau sudah nonton bola, jangan diganggu, ibu jangan tersinggung. Mending dia fokus sama bola daripada fokus sama tetangga. Betul nggak? Jadi kalau sudah nonton TV ya biarin saja. Ayah jangan lupa sholat, ayah jangan lupa ngaji. Maka ibu kalau mau ngaji kemana-mana pagi-pagi udah dan rapi, kan pengen dipuji sama suami. Cuma caranya salah. Suami kalau lagi pegang handphone, jangan ibu dekati. Ayah, lihat aku dong. Aku udah dandan, kan dandan aku cuma buat kamu. Suami sudah tak fokus, caranya salah. Ibu keluar rumah habis pamit, ayah aku jalan dulu ya. Berangkat cium tangan, bolak-balik. Ibu keluar rumah, cari matahari yang paling terang, ibu selfie. Senyum, hijab dirapiin, jilbab dirapiin, foto. Cekrek, kirim ke suami yang lagi pegang handphone. Kirim WhatsApp-nya. Pasti bunyi dong notifikasinya. Tring my lovely wife. Istriku tercinta. Dibuka sama suami. Pasti di zoom sama suami. Set. Masya Allah, istriku mirip barongsai. Enggak, pasti dipuji ya Allah cantiknya. Dia pasti balas, I love you honey. Jaga diri baik-baik. Gitu caranya. Jadi jangan paksakan sesuatu yang sudah kodratnya. Suami itu pasti susah kalau lagi fokus. Kita yang harus mengerti. Contoh lain lagi, bagaimana pria sekarang mengerti istri? Istri itu kalau udah capek, betul-betul capek, betul nggak? Saking capeknya dia emosi, wajar. Kita suami jangan emosi. Perempuan Pak kalau sudah emosi, nunjuk bukan pakai telunjuk lagi, bu, pakai bibir. Pulang kerja, istri lagi capek, nanya, mama, piring sebelah mana mau makan bu? Nasinya gitu. Nah, ini saya tidak bermaksud menyindir, tapi yang tersinggung ya bagus kan gitu. Dia harus saling mengerti Pak. Memang rumah tangga itu susah, namanya saja rumah tangga. Maka perempuan yang mujahadah, dia sabar. Ketika dia ada masalah sama suami, dia tidak pilih emosi. Dia pilih apa?
dia pilih cerita kepada Allah. Kapan ceritanya? Di sepertiga malam. Dengan apa? Dengan mukena. Di atas apa? Di atas sejadah. Melalui apa? Melalui air mata yang menetes. Ya Allah, habis sholat tahajud dia cerita. Boleh bahasa Indonesia? Boleh, silahkan. Ya Allah, ya terima kasih sudah dikasih suami apa adanya. Walaupun suami saya baik, jelek, itu rezeki saya ya Allah. Mohon sih saya bertambah ya Allah. Bukan cerita, boleh nggak? Saya bingung ya Allah menghadapi suami saya marah-marah itu. Beri saya kekuatan untuk sabar menghadapinya ya Allah. Itu. Ibu punya masalah di rumah tangga, ceritanya sama teman. Kata temannya, tenang aja, saya mah penjaga rahasia terbaik. Iya, kalau lagi gak ada masalah. Kalau lagi ada masalah, bu teman bocor halus. Betul nggak? Tiba-tiba rahasia kita sudah sampai 1 RT tau. Maka sebaik-baiknya masalah ceritakanlah di atas sejadah kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana Ustaz menghadapi suami yang emosian? Sabar, ibu habis sholat isya, suami pulang marah-marah, mungkin kerjaannya ada yang gagal, usahanya rugi, dia pulang. Ibu harus jadi penenang, bidadari surga itu menenangkan. Ibu masih pakai mukena, masih pegang tasbih, suami marah-marah. Oh, suami marah-marah, ibu santai saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Kata suami, diwakili oleh subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukannya ngomong diskusi malah alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih marah juga suami, ibu senyum saja, lihat wajahnya, tatap matanya, pelan-pelan sambil lirik ibu baca tasbih diputar-putar. Allahu la ilaha illallah. Karena saat itu suami ibu dalamnya siapa? Sekarang kata bapak, kalau istri marah bagaimana? Udah penting gampang istri marah, bapak nggak usah pusing, biarin dia marah. Namanya juga perempuan. Bapak rogoh dompet, ambil uang 5 juta, jebret, dia apa enggak? Matre. Saya mau tanya deh sama ibu, Woi, jujur ya, perempuan itu matre boleh apa tidak? La ilaha illallah. Ini satu masjid harus saya rukyah. Kita ulang lagi. Berapa pahala tadi? Satu yang paling bawah, jihad. Kedua, jihad. Ketiga, mujahadah. Tidak ada yang bisa mengukur ibu ada di level yang mana, jihadkah, ittihadkah, atau mujahadahkah. Tidak ada yang bisa menilai kecuali diri masing-masing. Selama ini Ustaz saya nggak sabaran, tapi di rumah saja baru pahala jihad. Saya cari uang Ustaz, tapi tetap masih emosi. Nah, ibu tingkatkanlah derajat ibu di mata Allah untuk jadi wanita mujahadah. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami itu kan pakaian kita juga pakaian suami. Kalau bukan kita yang menutupi aib pasangan masing-masing, nggak mungkin kan orang lain. Betul nggak ya? Senang, susah, bahagia bersama, itulah namanya pasangan dunia akhirat. Ibu sayang tidak sama suami? Senang hati. Sayang sama suami? Kalau suami ibu sayang sama ibu? Beda banget. Sesayang-sayangnya ibu sama suami ibu meninggal duluan, mau nemenin di kuburan? Dan ibu gombal. Itulah manusia, bilangnya sehidup semati.
Ada teman saya istrinya meninggal, sudah dikafanin. Kamu datang baca Yasin, baca Fatihah. Suaminya aneh, bukan dia ngaji, bukan dia baca Yasin, jenazah istrinya dilompatin, bilang ayo, dilompatin, bilang ayo, sambil ketawa-ketawa. Yang lain protes, "Pak, kenapa bukan di Yasin, bukan ngajiin?" Kata suaminya, "Ini yang teriak-teriak istri saya. Istri saya selagi hidup teriak-teriak terus sama saya. Ayah, papa, kalau kamu mau kawin lagi, langkain dulu mayat saya." Saya langkain. Ya Allah, Ibu, siapa sih kita? Sering saya bertanya dalam diri sendiri, siapa kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa. Kita ini cuma tamu di atas muka buminya Allah. Pulang tidak bawa apa-apa, lahir datang ke bumi dengan tangan hamba. Ibu yang punya Toyota Alphard mewah, miliaran, mobil, harta, rumah bertingkat, anak cantik-cantik, maaf, itu sementara saja. Karena suatu saat yang akan kita naiki itu kendaraan yang ada di sebelah kita ini, ambulan. Ini siapa yang sudah siap? Kendaraan terakhir kita namanya keranda, turun batang. Orang Pontianak bilang ande, rande, rande, betul nggak? Betul Bu, itu jangan jengkel Bu. Rande, rende, rende, rende itulah kendaraan kita Bu. Saya kata orang ustaz, padahal lebih belajar jadi ustaz pakai seragam, ditambah lagi sekarang pakai apa ini namanya? Sal. Namanya apa ini? Sal kan? Sal khas Pontianak. Ini cuma dikasih satu. Kita dikasih sal, saya ada seragamnya, Pak Polisi ada seragamnya, Bapak TNI ada seragamnya, dokter seragam. Hidup ini cuma dibedain seragam. Ibu-ibu yang BKMT pakai seragam. Pertanyaannya, seragamnya udah lunas belum? Alhamdulillah. Aturan kalau ada saya bilang aja belum. Insya Allah nanti saya biarin. Kita cuma dibedain seragam. Ujung-ujungnya seragam kita warnanya putih-putih, dua helai. Kita bilang yang kain kakak. Semua tinggal tunggu waktu saja. Hidup pasti ada masalah. Ibu kalau nggak mau punya masalah jangan hidup. Yang baru saja meninggal dunia, Ratu Inggris Elizabeth, umurnya berapa? 96. Meninggal sudah. Ya paling lama berapa sih? Ada namanya Mbah Boto. Mbah Boto itu saya lupa. Di Sragen, Jawa Tengah. Ini manusia tua, umurnya 135. 4 tahun yang lalu saya ke sana, penasaran. Saya sama teman-teman pelawak lain. Ada Bang Kiwil, Bang Kiwil, pelawak. Kiwil, yang istrinya Desi. Ada Bang Yadi Sembako, ada lagi saya ajak Bang Daus Kini. Tahu Daus Kini? Badan gede. Lihat langsung cerita. Sampai di sana ternyata dia tidak bisa ngomong Indonesia, ngomongnya Jawa. Jadi ada penerjemahnya. Saya ngomong, saya bilang Mbah Boto umurnya berapa? Kata penerjemahnya hari ini ulang tahun yang 138. Banyak amat ulang tahunnya. Saya bilang Mbah Boto, kenapa kok nangis terus? Nangis Bu. Dia ngomong bahasa Jawa, ditranslate terjemahin. Ustaz, Mbah Boto ini tiap hari nangis, sedih. Kenapa? Sampai dia bilang, ya Allah, apa malaikat kau lupa sama saya?
Iya, nggak dicabut-cabut. Tetangga meninggal dilewati, saudara saya udah nggak ada, saya dilewati, orang tua saya udah nggak ada, udah dilewati. Apa malaikat lupa ya sama saya bukan? Itu sudah saya siapin batu nisan, nama saya sudah ada, tanggal lahir sudah ada, tinggal tanggal saya wafat belum dicatat-catat Ustaz. Capek kata dia hidup kelamaan di atas bumi ini. Saya rindu sama Tuhan saya. Tuh ibu. Manusia dikasih panjang umur salah. Saya tanya ibu, di sini ada nggak yang tidak mau mati? Angkat tangan. Nggak ada. Sekarang saya tanya, yang mau mati angkat tangan. Ada setrum nggak Pak? Setrum. Manusia umurnya kepanjangan nggak mau. Umurnya pendek juga belum siap. Padahal mati itu pasti. Jadi maksud saya, jadikan suami sebagai ladang kita mengumpulkan pahala. Jadikan anak-anak sebagai lahan kita untuk mengumpulkan tabungan akhirat. Banyak-banyaklah bersabar, banyak-banyaklah istighfar, benahi sholat kita 5 waktu, bangun di sepertiga malam, adukan semua keluh kesah kita hanya kepada Allah. Jangan sampai ngaji kita, sedekah kita, sholat kita menjadi sia-sia cuma gara-gara kita tidak baik sama orang lain. Itulah kenapa kita datang ke sini ngaji, dengerin tausiah, supaya kita ini menjadi manusia lebih baik. Suatu saat Allah ambil nyawa kita, selesai kita jadi tamu, kembali kita kepada Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul. Cerita terakhir, teman saya ibu, kerjaannya teman saya SD, sekarang kerja di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di sini ada Rumah Sakit Islam. Kerjaan dia enak, tiap hari cuma membimbing orang yang sakaratul maut. Jadi kalau ada pasien mau meninggal, dia datang bawa Quran, pakai peci, dalam keadaan berduduk dibimbing. Asyhadu alla ilaha illallah. Cuma buat ucapin syahadat. Ketemu sama saya, kita ngobrol. Saya tanya, Ustaz, apa pengalaman Ustaz jadi pembimbing sakaratul maut pasien? Ternyata Ustaz, kata dia, orang itu sakaratul mautnya beda-beda. Ada yang tidak perlu diajarkan, tidak perlu dibimbing, dengan sangat mudah dia langsung mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya dapat ilmu dari dia. Dia bilang apa? Ustaz, coba perhatikan ketika orang mengucapkan La ilaha illallah, bibirnya tidak bergerak. Gue mau coba? Coba, 1, 2, 3. La ilaha illallah. Bibirnya ikut monyong-monyong nggak? Enggak, cuma lidahnya saja. La ilaha illallah. Lidah saja. Kenapa lidah yang bergerak, mulut tidak? Karena setiap orang sakit dalam keadaan bagaimanapun, harusnya dia tetap bisa mengucapkan La ilaha illallah. Ibu ditekuk mulutnya, tetap bisa mengucapkan La ilaha illallah. Kata teman saya yang membimbing sakaratul maut, ada orang yang mudah Ustaz nggak dibimbing La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang yang susah, nggak ketemu-temu, tapi setelah dibimbing akhirnya lolos, bisa dia. Yang saya seret Pak Ustaz, tiap hari kalau ketemu ada manusia susah ngucapin, untuk bilang mulanya saja susah. Saya bimbing tidak bisa, sampai dia mati dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Alhamdulillah ini. Terus saya tanya, apa Bapak pernah tanya sama keluarga masing-masing bagaimana semasa hidupnya? Teman saya nangis netesin air mata. Dia cerita saking sedihnya. Pembimbing sakaratul maut itu dia merasakan bagaimana kalau malaikat sudah ada di sampingnya. Karena setiap hari kan orang meninggal nggak bisa ditentuin, betul nggak? Masa ia mau daftar, Pak saya meninggal besok ya Pak, nggak bisa. Kadang ada satu hari sampai 7 pasien Ustaz, kadang sampai 20 pasien. Bagi COVID itu satu hari bisa 40 pasien.
Sekarang sudah mulai berkurang. Dia cerita, yang saya tahu yang mengucapkan kalimat syahadat yang mudah itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia orang biasa-biasa saja. Setelah saya tanya sama istrinya, ternyata dia cuma guru ngaji. Rumahnya tidak mewah, nggak punya kendaraan, tapi setiap hari dia istiqomah. Dia dagang, hasil dagangannya dia bikin Quran, dia ajak anak-anak yang memang tidak punya orang tua, yatim piatu, dia gratiskan. Disitulah dia mudah meninggal dunia. Ada ustaz, orang yang kedua tadi terbatas-batas tapi akhirnya lancar. Nah, yang ini ustaz biasanya STMJ. Tahu STMJ? Sholat terus maksiat jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholatnya rajin, ngomongin orang lebih rajin. Ada yang seperti itu di sini? Enggak, insya Allah. Saya lagi ngomongin orang Sekadau, jauh. Sekadau, jauh. Ibu-ibu di Sekadau. Kalau ibu-ibu di sini mah insya Allah, lebih parah ini. Ada orang yang sholatnya rajin, habis selesai sholat marah-marah. Inilah orang yang mengucapin syahadat yang awalnya susah. Kenapa? Karena nyangkut banyak disumpahin sama orang lain. Hidup itu kan yang kita perluin doa dari orang. Lihat orang kalau sholat kan doa terakhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Jangan cuma sholat. Habis sholat lihat ke tetangga. Mana tahu ada anak yatim, santuni. Itu baru orang yang sholat. Jangan cuma yang kanan, yang kiri lihat. Siapa tahu di sebelah kiri ada janda tua, nafkahi. Sebelah sana lagi ada janda muda, nafkahi juga bu. Kan gitu. Jadi itulah fungsinya sholat. Nah, maka dari itu pada sore hari ini sengaja kami datang dari masjid ke masjid, tidak lain supaya Bapak Ibu bisa melihat. Jadi videonya kita akan tayangan sedikit Ibu ya. Tidak lama. Seperti apa sih kegiatan kami? Tidak lama, tidak kami setel semua, sedikit saja. Setelah itu nanti Ustaz Hendrik akan melanjutkan pada sesi sedekah Al-Quran. Baik, mari kita persilakan. Ini dia sinetron Ikatan Cinta. Cinta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia